Firman Tuhan kepada kita pada hari ini sebagai renungan, yaitu ibadah yang sejati. Nah, saudara yang kasih, mari kita buka Roma 12 ayat 1, 2, 3, ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara yang kasih, sangat penting ibadah. Jangan anggap rendah ibadah. Saudaraku yang kekasih, ibadah utamanya bukanlah untuk saudaraku yang kasih, untuk kita, untuk manusia, tetapi untuk Allah. Ibadah itu untuk meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Untuk itulah ketika Tuhan memerintahkan Musa supaya mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Untuk apakah Tuhan keluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir? Yaitu untuk beribadah. Bukan untuk yang lain, untuk beribadah. Keluaran 3 ayat 12. Keluaran 3 ayat 12. Mari kita baca. 2, 3, ya. Tuhan berfirman kepada Musa, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Ini tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Dan dalam Keluaran 23-25, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Amin. Saudaraku, dikatakan Ia memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Jadi kalau dikatakan memberkati, ya kebutuhan kita, makan minum, itu merupakan kebutuhan. Amin. Ya, kesehatan, kekuatan, ya, damai sejahtera, itu kebutuhan kita. Ya, diberkati Tuhan, dilimpahkan Tuhan kepada kita umatnya. Maukah kita diberkati Tuhan? Dikatakan di sini kita harus beribadah. Jikalau kita mau diberkati Tuhan, ya, berkat bukan hanya uang, ya, tapi diberkati itu bicara tentang damai sejahtera, bicara tentang kesehatan, ya, bicara, saudaraku yang kekasih, tentang sukacita. Itulah berkat. Jadi berkat itu melingkupi banyak hal di dalam kehidupan kita. Ya, saudara yang kasih. Jadi kalau kita mau diberkati, dikatakan kita harus beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah kesukaan kepada kita. Amin. Bilang sama temannya, ibadah kesukaan kepada kita. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih, Tuhan sendiri yang memanggil umatnya untuk berbakti kepada Dia. Tuhan yang menyuruh kita. Ya, dulu kita sebelum selamat, sebelum lahir baru, hidup dalam dosa. Tapi Tuhan panggil. Amin. Tuhan panggil kita, saudaraku, dari lumpur dosa itu, dari orang berdosa itu, diselamatkan Tuhan untuk apa? Untuk beribadah. Jadi bukan untuk yang lain. Saudara yang kasih, adapun yang lain itu tambahan aja itu.
Jadi Tuhan memanggil kita untuk beribadah kepada Tuhan dan jangan berhenti untuk beribadah. Nanti kita lihat ibadah itu bukan hanya duduk di sini. Jangan berhenti. Ada halangan untuk beribadah, teroboslah. Saya bangga kepada saudara yang minggu lalu bisa menerobos hujan, datang beribadah, memuji menyembah Tuhan. Amin. Saudaraku, kadang ada juga persoalan yang menghalangi kita untuk beribadah. Saudaraku, itu semua adalah pekerjaan iblis yang harus kita kalahkan, yang harus kita, saudaraku, menangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena memang setan tidak senang kalau kita beribadah. Contohnya hari ini juga setan mau mengganggu kita juga untuk beribadah. Ya, memang setiap kali firman Tuhan ini diberikan, selalu saja ada ujian. 2 minggu lalu, jangan dikuasai oleh setan, kehendak daging. Pulang dari gereja, ada persoalan. Hari ini, bagaimana ibadah yang sejati? Setan lagi buat sesuatu yang membuat kita nggak tenang dalam ibadah. Saudara yang kasih. Nah, jadi ibadah itu sangat penting. Itu sebabnya setan sangat tidak senang kalau kita, hidup kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. 1 Samuel 12 ayat 20b. Tetapi janganlah berhenti mengikut Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan berhenti mengikut Tuhan. Jangan berhenti beribadah kepada Tuhan. Bilang sama teman yang kanan kiri, jangan berhenti mengikut Tuhan. Jangan berhenti beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara yang kasih, ibadah itu, saudara yang kekasih, ketika kita beribadah, mendengarkan firman, ya, kita, saudaraku, mendapat pesan daripada firman itu. Apakah pesan itu, saudaraku? Itulah yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Amin. Dalam ibadah, saudaraku yang kekasih, ya, banyak orang pandai berkhotbah, banyak pendeta pandai berkhotbah. Tetapi jangan lihat pendetanya yang pandai berkhotbah saja. Amin. Haleluya. Walaupun itu memang salah satu penting di dalam ibadah, satu khotbah yang baik, satu khotbah yang luar biasa. Tetapi nomor satu bukan itu khotbah yang sesungguhnya. Khotbah yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita adalah hidup kita sendiri. Amin. Boleh kita mengidolakan hamba Tuhan yang luar biasa, tidak salah. Haleluya. Tetapi khotbah yang paling baik adalah hidup kita ini sendiri yang menjadi berkat. Hidup hamba Tuhan itu yang menjadi berkat. Kalau berkhotbah itu karunia Tuhan. Banyak orang bisa menyembuhkan, banyak orang bisa mengadakan mujizat. Ya, saya pernah ditegur karena saya bangga kepada hamba Tuhan yang bisa mengadakan mujizat. Saya idolakan dia, saya pengen seperti dia. Lalu saya ditegur, kau harus bertobat. Kenapa bertobat? Kan gak salah mengidolakan hamba Tuhan yang besar, bisa mengadakan mujizat. Itu adalah pemberian Tuhan, karunia Tuhan, bukan dari dirinya sendiri, tapi karunia Tuhan. Jangan engkau terlalu bangga, tapi banggalah engkau jikalau engkau memiliki karakter, karena karakter itu dari diri kita sendiri. Kita yang menumbuhkannya,
Kita yang bekerja berusaha, saudaraku, menumbuhkannya. Amin. Saudaraku yang kekasih, dia katakan kalau pendeta mengadakan mujizat itu dari Tuhan. Setiap kali nama Yesus diberitakan, setiap kali kuasa nama Yesus diberitakan, saudaraku yang kasih, dia berkata pasti ada mujizat, karena Tuhan tidak bisa membatalkan firman-Nya. Amin. Haleluya. Tetapi dia sendiri kalau tidak bertobat dari karakternya, maka dia akan binasa. Heran juga kita ya. Kalau seorang anak Tuhan, seorang pelayan Tuhan, taruhlah seorang pendeta, luar biasa khotbahnya, mantap ini macam. Tapi kalau nggak bertobat dari dosanya, saudaraku, mujizat mungkin saja bisa terjadi. Haleluya. Makanya jangan bangga di sana, saudaraku. Itulah sebabnya Matius berapa itu? Matius 7 ayat 21 ya. Ada dikatakan firman Tuhan, Tuhan, bukankah kami mengadakan mujizat demi nama-Mu? Bukankah kami menyembuhkan orang sakit demi nama-Mu? Kenapa kami enggak selamat? Ini menjadi ayat awas bagi kita supaya jangan terlalu mengejar itu. Itu pelajaran dasar dikatakan. Saya ditegur, itu pelajaran dasar orang Kristen. Ya, setiap kali nama Yesus diberitakan pasti jiwa-jiwa selamat. Setiap kali mendoakan orang sakit sembuh di dalam nama Yesus. Itu sudah difirmankan Tuhan. Siapapun yang mengatakannya, seorang anak Tuhan mengatakannya, mujizat bisa saja terjadi. Tapi dia sendiri kalau tidak bertobat, maka dia akan binasa. Haleluya. 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 Saudaraku, jangan terlalu kejar karunia menyembuhkan itu. Walaupun kita memang disuruh Tuhan mendoakan orang sakit sembuh. Ya, tanda kutip ya, bukan berarti salah. Tapi yang perlu kita kejar di dalam kehidupan kita, karakter. Apa saudaraku? Karakter. Hidup kita sejalan dengan firman. Buah Roh Kudus kita, saudaraku, sejalan dengan firman. Amin. Kan banyak orang berkata, dia itu memang orang berdoa, doanya kencang luar biasa, pagi-pagi sudah berdoa. Jam 5 sudah bangun, teriak-teriak dia berdoa. Tetangganya pun terbangun karena teriaknya. Teriaknya untuk berdoa. Tetapi selesai dia berdoa 1 jam di kamarnya atau di rumahnya, keluar rumah, jumpa dengan tetangganya, sudah bertengkar. Macam mana kira-kira doanya itu? Sebegitu kuat dia berdoa, sebegitu kuat juga dia bertengkar. Enggak di sini. Di sini enggak ada. Enggak ada yang ngaku maksudnya. Haleluya. Saudara yang kasih, ibadah itu bukan hanya prosesi kita dari rumah datang ke tempat ini, duduk, angkat tangan, puji Tuhan, haleluya, ya. Bukan hanya itu ibadah, tapi ibadah kita yang terus menerus setiap hari, tunjukkanlah diri kita ini adalah orang yang beribadah, yang memberi khotbah kepada orang lain. Amin. Orang melihat, oh, si Polan orang beribadah itu, dilihat hidupnya. Amin. Hidupnya
suami istri nggak pernah berantem. Seperti suami istri di Gia Rasmi ini. Orang dunia melihat saudara orang beribadah. Kenapa? Karena karakternya karakter Kristus. Dilihat orang dunia, saudara ya. Ya, sesama saudara, sesama kita ya. Damai semua. Amin. Haleluya. Saling mengampuni, saling mengasihi. Kompak lagi di sel grup. Kalau dia sakit, dikunjungi. Kalau dia nggak datang ibadah, didatangi. Sama kayak kita di Gia Rasmi ini. Amin. Itu dia, tunjukkanlah ibadah itu kepada orang-orang dunia. Saudara yang kekasih, karena bukan hanya datang ke gereja, ke tempat ini, memuji Tuhan, memainkan musik, itu satu ibadah. Memang itu satu ibadah. Tetapi saudaraku, pengertian kita selama ini sangat kurang. Bahwasanya diri kita ini adalah Alkitab berjalan yang bisa memberkati orang lain. Kita memiliki karakter Kristus. Itu adalah ibadah kita di luar sana yang bisa dilihat orang, yang bisa memberkati orang lain. Haleluya. Amin, saudaraku. Mau memberkati orang lain? Beribadahlah. Jadikanlah karakter kita, buah-buah Roh Kudus kita bertumbuh. Karena jikalau bertumbuh buah-buah Roh Kudus kita, itu satu ibadah kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara yang kekasih, hal apa yang perlu kita perhatikan tentang ibadah ini? Ya. Dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1 tadi, yaitu mempersembahkan tubuh. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Amin. Kalau di dalam perjanjian lama dulu, ya, saudara yang kekasih, mempersembahkan domba, kambing, ya, dicurahkan, ya, mati kambing domba itu, saudara yang kasih. Tapi dikatakan di sini mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Amin. Bukan lagi persembahan yang mati, tetapi persembahan yang hidup. Hidup kita ini harus kita persembahkan kepada Tuhan. Itu merupakan ibadah kita yang sejati. Mau mempersembahkan hidup saudaraku kepada Tuhan? Amin. Persembahan yang hidup, yang kudus kepada Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Paulus berkata dalam Roma 6 ayat 12 sampai dengan ayat 13, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada Allah sebagai menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa ini. Kenapa kepada Allah ini? Sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi ada salah ketik tadi ya. Amin. Nah, jadi jangan persembahkan anggota tubuh kita ini kepada dosa. Kenapa dikatakan begitu? Karena tubuh kita ini bisa menjadi persembahan yang hidup. Jadi bukan hanya uang yang kita persembahkan, tapi hidup kita juga kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengaku orang yang beribadah,
semua kehidupan kita haruslah menjadi senjata kebenaran yang kita pakai untuk beribadah. Amin. Ya, apa saja tubuh kita ini? Ada mulut kita, ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Haleluya. Mulut kita selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah contohnya. Orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang yang memakai mulutnya untuk memuji, memuliakan Tuhan. Bukan untuk bertengkar, bukan untuk mengucapkan kata-kata kotor, bukan untuk mengucapkan caci maki, bukan mengucapkan fitnah, bukan untuk mengucapkan kata-kata negatif. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk apa Bapak Ibu? Untuk apa Bapak Ibu? Lamito. Nama kamu lagi? Sudah sarapan tadi? Saya ulangi. Untuk apa Bapak Ibu? Jangan suara saya kuat, saudara kuat. Untuk apa Bapak Ibu? Haleluya! Untuk memuji memuliakan Tuhan, amin. Tangan kita untuk memberkati orang. Bukan untuk menampar. Bukan untuk meninju. Bukan untuk mengambil barang orang lain. Untuk apa tangan kita ini? Untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk memberkati. Tangan kita untuk memberkati. Kaki kita, saudaraku juga, kita pakai untuk pekerjaan Tuhan. Pergi memberitakan Injil. Langkah kaki kita ditunggu oleh jiwa-jiwa. Dikatakan, saudaraku, bahwasanya betapa bahagianya, ya, betapa luar biasanya langkah kaki orang yang membawa kabar baik. Jadi kaki ini bukan melangkah menuju dosa, saudaraku yang kasih, tapi kaki kita ini, seluruh kehidupan kita ini, kita pergunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, hidup kita jadikanlah, berikanlah menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan. Haleluya. Nah, karena memang itu perintah Tuhan. Amin. Dalam hal memberi persembahan, Tuhan melihat motif kita. Di dalam ibadah, saudara yang kasih, ada pujian, ada nyanyian, ada menyembah Tuhan, ada persembahan. Tuhan melihat, saudara yang kasih, motif kita dalam memberi persembahan. Termasuk kita serahkan hidup kita menjadi persembahan kepada Tuhan, melayani Tuhan. Contohnya, motif kita melayani Tuhan itu harus benar. Amin. Bukan mau dilihat orang di depan ini orang hebat. Bukan untuk ditampilkan gaya musik kita, gaya musik yang ahli bermain musik, sehingga menjadi orang yang sombong. Jangan. Amin. Motif kita apa melayani Tuhan ini? Motif kita apa beribadah di tempat ini, duduk di sini? Saudara yang kasih, ya, biarlah motif kita motifnya yang benar. Amin. Markus 12 ayat 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Kenapa Tuhan berkenan kepada persembahan janda miskin ini? Padahal ada orang kaya yang memberikan persembahan yang besar. Tapi Tuhan berkata bahwasanya janda miskin ini memberikan persembahan yang lebih baik daripada persembahan orang kaya. Kenapa? Karena Tuhan melihat motifnya memberikan persembahan. Haleluya. Haleluya. Orang kaya itu memberikan dari kelebihannya, sementara orang miskin, janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Bahkan itulah semuanya, dikatakan firman Tuhan. Itulah hidupnya. Boleh jadi dikatakan tinggal 100.000 lagi lah uangnya. Sementara itu nanti pulang gereja membeli beras, membeli minyak goreng, membeli telur, membeli sayur untuk bisa hidup binomat 1 hari 2 hari lagi. Tetapi dia persembahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dia nggak tahu lagi setelah pulang gereja nanti mau makan apa. Amin. Tuhan hargakan orang-orang yang seperti itu. Itu sebabnya dikatakan janda miskin ini memberikan lebih besar daripada orang kaya yang memberikan persembahan itu. Haleluya. Haleluya. Nilai persembahan itu bukan dari segi jumlah banyak sedikitnya, ya, tetapi dilihat dari motifnya itu memberikan korban persembahan. Amin. Haleluya. Berbeda dengan Ananias dan Safira. Mereka baru menjual tanah. Dia bawa ke hadapan imam-imam. Inilah semuanya. Kenapa dia katakan inilah semuanya? Mau dikasih, mau tidak dikasih kan hak dia. Mau kasih banyak, oke. Kasih sedikit juga, oke. Itu kan hak dia. Ya kan? Tapi dia berkata inilah semuanya. Sementara bukan semuanya, tapi sebagian. Saudaraku yang kasih, hati-hati di dalam memberikan korban persembahan. Biarlah motif kita motif yang benar. Motif kita, hati kita tulus. Amin. Tidak mau menganggap diri supaya dilihat orang hebat. Ditulislah situ, oh persembahan Bapak si anu 5 juta. Wah, bangga dibaca orang namaku. Jangan. Amin. Amin. Saudaraku, akibatnya itu sangat-sangat fatal. Haleluya. Karena dia mendustai Roh Kudus. Bersehati pula suami istri. Saudaraku yang kasih, sangat berbahaya motif yang tidak benar ini di dalam memberikan persembahan, di dalam beribadah kepada Tuhan. Biarlah kita orang yang tulus-tulus hati saja. Amin. Enggak neko-neko. Walaupun ada kafe neko-neko, tapi janganlah neko-neko. Amin. Jangan supaya dilihat orang hebat. Saya selalu nasihati orang-orang yang di depan ini. Hati-hati kalian. Serangan iblis kepada kalian supaya sombong. Saudara yang kasih, supaya tinggi hati, dilihat orang hebat.
Saudaraku yang kekasih, biarlah kita beribadah kepada Tuhan, motif kita motif yang benar. Amin. Saudaraku, motif untuk melayani juga melayani dengan motif yang benar. Ya. Jangan untuk meninggikan diri, siaku, supaya dilihat kehebatan kita. Jangan. Matius 6 ayat 2 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat tadi. Jadi kalau kalian memberi sedekah kepada orang miskin, janganlah menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mereka suka melakukan itu di dalam rumah ibadat dan di jalan raya supaya dipuji orang. Ingatlah, mereka sudah menerima upahnya. Sayang sekali, sangat sedikit upah itu. Sementara Tuhan mau memberikan upah yang luar biasa besarnya. Dikatakan di sini, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu. Orang munafik suka itu. Munafik itu apa? Menggembar-gemborkan. Munafik muka Nabi, pikiran kotor. Dilihat orang, oh hebat ini bapak ini, hebat ini ibu ini. Oh suka dia memberi. Ya. Tapi motifnya tidak benar. Jangan gembar-gemborkan pemberian saudara. Haleluya. 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 Tuhan akan menghargakan orang yang memberi, masukkan amplop no name, NN. Sangat jarang saya lihat itu NN. Walaupun disuruh berkorban, ada di situ nama, alamat, sel group, dan nomor HP. Ya. Saudaraku yang kekasih, tulus dan motif yang benar, biarlah itu yang bekerja di dalam hati kita. Haleluya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih, bagi orang yang menggembar-gemborkan pemberiannya, Tuhan berkata bahwa mereka sudah mendapatkan upahnya. Artinya, mereka sudah mendapatkan upah yang mereka harapkan, yaitu penghargaan manusia. Itulah cuma upahnya. Supaya orang melihat, bah, itu HP. Oh, nasi itu, ilihat ko. 20 juta ilihat ko, harga naik. Contoh. Ya udah sebatas itu sajalah. Penghargaan manusia. Seberapa yang bisa kita beri rupanya cukup untuk Tuhan? 1 miliar, 1 triliun, enggak cukup itu. Kenapa? Darahnya sendiri dicurahkan, tak bisa kita bayar sampai sekarang kita berhutang kepada Tuhan Yesus. Kecil kalilah itu, sebegitu. Tuhan berkata, jangan. Tuhan mau sediakan yang besar, mahkota di sorga, di dunia ini pun Tuhan berkati. Saudaraku, jangan hanya karena untuk menerima penghargaan manusia. Saudaraku, entah kemana-mana, saudaraku yang kasih, jumlah yang saudara berikan itu kepada Tuhan. Satu lagi, kalau kita memberikan persembahan, kalau kita berkorban, ingat, kita berkorban kepada Tuhan, bukan kepada pendeta. Kalau saudara merasa berkorban kepada pendeta, memberi kepada pendeta, maka saudara nantinya akan menyesal. Amin. Haleluya. Iya, tapi kan pendeta juga yang menggunakan. Ya, itu masalah antara kami dengan Tuhan. Saya penata layan saja. Amin. Ini anakku, atur. Kemana kau bikin segini? Haleluya.
bukan untuk pendeta. Kalau kita pikir itu untuk pendeta, salah besar. Amin. Salah besar. Nanti saudara akan menyesal kalau saudara merasa berkorban di gereja itu untuk manusia, untuk pendeta. Saudara akan menyayangkan pemberian saudara. Sayang kali lah ya, dulu ku beri sekian. Sayang kali lah ya. Habis, nggak ada lagi upahnya. Sedih hati saya kalau saudara berpikir seperti itu. Berarti firman Tuhan selama ini tidak begitu dihayati. Oleh karena itu setiap kali ibadah, dengarkan firman Tuhan baik-baik. Amin. Haleluya. Lebih baik memberi dengan tulus walau sedikit daripada memberi banyak tetapi tidak tulus. Lebih baik menolong dengan tulus walau sedikit daripada menolong banyak tidak tulus. Itu ibadah. Amin. Memberi itu ibadah, berkorban itu ibadah. Oleh sebab itu motifnya harus benar. Bermain musik itu ibadah. Bermain tamborin itu ibadah. Kemudian sebagai persembahan yang kudus, ada dikatakan di situ di dalam ayat Roma 12 ayat 1 itu, sebagai persembahan yang kudus. Hidup yang kudus adalah hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga sesuai dengan firman Tuhan seperti yang kita dengar minggu lalu ya, berpikir benar, berkata benar, bertindak benar. Kalau tidak dipenuhi Roh Kudus nggak akan bisa itu. Maka pikirannya pikiran tidak benar, tindakannya juga tindakan tidak benar, kata-katanya juga tidak benar. Itu sudah rumus. Tidak bisa pikirannya benar, lalu kata-katanya tidak benar. Saudara yang kasih, tidak demikian. Tetapi dimulai dari pikiran, karena memang inilah medan pertempuran kita. Ya, pikiran kita benar, pikiran kita rohani, pikiran kita kudus, ucapan kita benar, ucapan kita kudus, tindakan kita juga tindakan yang benar. Haleluya. Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat ini menjelaskan bahwa suatu pikiran yang terbentuk pada setiap orang berasal dari dua sumber, yaitu dari dagingkah atau dari Roh Kudus. Biarlah sumber pikiran kita, buah pikiran kita bersumber daripada pikiran Kristus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Amin. Ucapan kita juga ucapan kudus, karena itulah yang ada di dalam tubuh kita ini sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan. Di dalam Amsal 10 kita bisa menemukan ciri-ciri orang benar yang memakai perkataan dengan benar. Amsal 10 ayat 11, mulut orang benar sumber kehidupan. Amsal 10 ayat 13, ya, mulut orang benar, dalam diri orang benar terdapat hikmat. Amsal 10 ayat 19, ya, orang yang hidup benar ucapannya, dia mampu mengekang lidahnya. Kemudian Amsal 10 ayat 20, bibir orang benar seperti perak. Amsal 10 ayat 31, bibir orang benar mengeluarkan hikmat. Amsal 10 ayat 32, bibir orang benar bisa membedakan mana yang pantas untuk diucapkan, mana yang tidak pantas untuk diucapkan. Amin. Haleluya. Ucapan kita ucapan yang kudus. Amin.
Jangan biarkan ucapan kita ini ucapan yang tidak kudus. Jika saat ini masih berjuang untuk menjaga lidah dan perkataan, cobalah untuk merenungkan beberapa ayat ini, Efesus 2:29. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu, sebagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Yakobus 2 ayat 12, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Maleakhi 2 ayat 7, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Amin. Ucapan yang kudus, tindakan yang kudus, itu juga mencakup tubuh kita ini untuk menjadi persembahan yang hidup di dalam ibadah kita setiap hari. Tindakan yang kudus, apa itu? Tindakan mudah meminta maaf. Gaya hidup kita, gaya hidup maaf, itu saudaraku mendarah daging lah. Memang kita orang Batak, raja-raja semua. Beberapa bulan yang lalu sudah saya khotbahkan ini. Susah kali suku kita ini minta maaf. Semua rumput Batak lah, Batak Karo, Batak Toba, ya. Batak Simalungun, ya. Susah sekali. Kenapa? Karena semua raja-raja. Pantang bagiku mengucapkan kata maaf. Salah pun dia berusaha, saudaraku, untuk menang. Makanya sulit bagi kita kalau berhadapan di jalan raya sesama orang Batak. Senggolan mobilnya, senggolan sepeda motornya. Wah, bisa gak selesai. Kenapa? Karena sulit minta maaf. Haleluya. Kalau kita orang yang beribadah kepada Tuhan, maka hidup kita ini, tindakan kita ini, tindakan yang kudus, mudah kita minta maaf kepada siapapun. Kepada istri kah, kepada suami kah, kepada anak kah, kepada teman kah, kepada sesama anggota sel group. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih, mudah mengampuni. Amin. Bilang dulu sama teman yang kanan kiri, mari kita mudah mengampuni, saudaraku. Haleluya. Ngomongnya gampang ya. Melaksanakannya ngomong gampang ya. Kita ngomong sama orang lain gampang. Sama suami orang lain gampang, sama istri orang gampang. Ampunilah saudaraku, suamimu itu gampang. Tapi tiba suami sendiri, istri sendiri. Siapa yang bilang gampang tadi? Mari kita berikan tepuk tangan dulu. Sayang satu orang cuma ngomong itu. Haleluya. Bagaimana? Gampang ucapkannya. Untuk orang lain, untuk diri sendiri, gampang juga. Haleluya. Hidup dalam norma kesopanan. Ya, hidup kita ini sopanlah dimanapun. Amin. Sopan. Ya, punya moral yang baik. Berkata-kata baik. Amin. Bertutur kata
lemah lembut. Walaupun kita orang Batak ini bisanya lemah lembut. Haleluya. Nah, saudaraku, jadi teranglah kita di dunia ini. Itulah ibadah kita. Ada satu cerita, seorang raja punya 3 orang anak. 3 orang anak laki-laki. Dia mau memberikan sayembara kepada anaknya untuk menggantikan dia. Karena raja ini sudah tua. Apa sayembaranya? Dia kasih modal 1 juta. Masing-masing 1 juta. 1 juta, 1 juta, 1 juta. 3 orang anaknya. Saudaraku, bapaknya ini berkata, ini 1 kamar. Pergunakanlah uang yang 1 juta ini dengan sesuatu apapun, yang penting ruangan ini penuh dengan modal 1 juta. Kalau saudara berpikir-pikir dengan modal 1 juta, kamar itu bisa penuh. Apa kira-kira yang mau saudara buat di kamar itu? Andai kata ini saudara anak raja. Kerupuk jange. Beli kerupuk jange, oke lah kerupuk jange. 1 juta. Habis 500.000, sudah penuh. Wah, anak pertama. Dibelinya kerupuk jange, penuh 100.000. Sisa 500 lagi. Wah. Anak kedua, andai katalah saudara anak kedua. Saudara isi apa itu ruangan kamar itu sehingga penuh? Apa? Kapas, kata ibu gembala. Oke. Berapa habis membeli kapas sehingga kamar itu penuh? 300.000. Udah penuh semua kapas. Sisa 700.000. Makin beratlah saingan 1 kawan tadi kan. Anak yang 1 anak ini, 1 lagi anaknya kan. Kalaulah saudara pikir-pikir, saudara pergunakan apalah uang yang 1 juta itu sehingga ruangan itu bisa penuh. Pokoknya penuh lah, entah apapun itu. Dengan modal 1 juta itu. Galon? Oh, balon. Tetapi ini lain. Ya. Kalau balon kan mesti diisi angin kan? Ya kalau balon diisi angin, nah itu enggak cocok lagi. Balon yang karetnya lah ya kan? Lalu ada yang ketiga ini dengan modal yang hanya 1.000. Coba modal 1.000. Apa yang saudara bikin biar penuh itu ruangan? Dia beli bola lampu yang harganya 1.000. Taruhlah lilin. Kalau dulu ya bisa lah lilin kan. Bola lampu mungkin gak ada. Lilin. Jadi ditaruhlah lilin di dalam kamar yang gelap itu. Menerangi seluruh ruangan itu. Modalnya kecil. 1.000 saja. Lalu raja itu memilih anak yang membuat lilin itu atau obor lah kita katakan. Modalnya sedikit tapi ruangannya sudah dipenuhi dengan cahaya. Haleluya. Yang mau saya katakan di sini ya, kita bisa menjadi terang, menerangi orang yang keadaannya gelap. Menerangi orang yang keadaannya penuh persoalan. Menerangi orang yang punya banyak persoalan. Itulah hidup kita. Amin. Amin. Cara berpikir kita itu, saudaraku yang kekasih, bagaimana bisa menjadi berkat dan menerangi
hidup orang lain. Itulah sekarang ibadah kita. Bilang sama temannya, ibadah kita bagaimana kita menjadi terang di dunia ini. Haleluya. Amin. Di dalam kehidupan kita Tuhan Yesus mengajarkan agar hidup kita hidup di dalam terang. Artinya adalah satu hidup di dalam Yesus, di mana Yesus yang menjadi cahaya dalam terang itu. Salah satu sikap hidup dalam terang adalah hidup di dalam kasih. Kasih adalah sikap yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Kasih itu bukan hanya sekedar menolong atau berbagi, tetapi kasih adalah bagaimana sikap iman kita. Haleluya. Kalau kita menolong tetapi dengan paksa itu bukan kasih. Kalau kita memberi tetapi tidak ikhlas itu bukan kasih. Karena kasih mengajarkan untuk mengasihi dengan hati, dengan iman yang sungguh-sungguh untuk mengasihi. Haleluya. Hidup di dalam kasih pun berarti hidup dengan rendah hati. Rendah hati berarti selalu bersyukur kepada Tuhan untuk apapun yang dia terima. Amin. Tidak mengeluh akan kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Karena orang yang memiliki sikap menjadi terang yakin bahwa cahaya Tuhan mengisi hidupnya. Amin. Ketika kita sudah hidup dalam terang, kita harus membawa terang itu kepada orang lain. Jangan kita biarkan terang itu hanya menyinari diri kita sendiri, tempat kita sendiri, kamar kita sendiri. Jangan. Amin. Biarlah orang lain bisa menikmati terang kita, hidup kita. Jadi mari kita menjadi terang, amin saudaraku. Hidup di dalam Kristus, di dalam kasih Kristus. Itulah hidup di dalam terang. Hidup menjadi berkat. Orang yang beribadah itu seharusnya menjadi berkat. Apakah kita sudah menjadi berkat hari ini? Apakah kita menjadi batu sandungan kepada orang lain? Orang yang beribadah itu adalah orang yang menjadi berkat. Apakah hidup kita berdampak bagi orang lain? Kita diciptakan bukan untuk diri kita sendiri, namun juga bagi orang lain. Itulah sebabnya kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Amin. Berarti kita nggak bisa hidup sendiri. Mau hidup sendiri? Mau hidup sendiri di hutan lah. Nah, ayat ini menjelaskan tentang kondisi orang yang tertawan dalam sebuah kota. Sebuah kondisi yang tidak nyaman karena tidak terbiasa dengan situasi kota dan lingkungan di dalamnya. Namun Tuhan berkata, usahakanlah. Artinya tetap menjadi berkat. Gak cocok pun kita di situ, di kota itu, di daerah itu, di gang itu, jadilah berkat. Haleluya. Yusuf di penjara dia, tapi dia menjadi berkat, menjadi terang. Bagaimana kita supaya menjadi berkat atau menjadi terang? Jangan menjadi orang yang egois. Jangan siapa lu, siapa gua. Urusanmu bukan urusanku. Kemarin ada kecelakaan paslah di depan apa kita ini ya, kecelakaan. Saya dengar dari sini. Lalu saudaraku saya datang, rupanya anak-anak ditabrak kereta. Ya. Jangan egois, nggak ku kenalnya. Kalau kita berkata demikian, itu egois. Kadang kalau ada kecelakaan atau apa, saya lihat dulu, saya kenal nggak?
Jangan sampai nanti kenal kita nggak tolong. Saudara yang kasih, saya berusaha untuk melayaninya. Di mana rumahmu? Siapa? Buruh apa kamu? Di mana kamu tinggal? Itu. Jangan egois. Haleluya. Orang yang egois tidak akan menjadi berkat karena hanya memikirkan diri sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak baik manusia itu sendirian. Kedatangan Yesus ke dunia ini menjadi contoh yang paling nyata agar kita tidak hidup sendirian. Orang egois sama halnya dengan seperti lintah. Semuanya hanya untuk dirinya sendiri. Amsal 30 ayat 15 sampai dengan 16. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tidak akan kenyang. Ada 4 hal yang tidak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul. Dan bumi yang tidak pernah puas dengan air. Dan api yang tidak pernah berkata cukup. Ya, itu. Jangan egois, amin. Kemudian marilah peduli kepada orang lain. Mazmur 41 ayat 1 sampai 4. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga dia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya engkau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Amin. Orang yang beribadah diperhatikan Tuhan. Ketika dia lemah, Tuhan perhatikan. Amin. Ketika dia sakit, Tuhan perhatikan, Tuhan sembuhkan. Haleluya. Luar biasa ini. Tidak pernah dibiarkan. Tidak sembarangan orang mempermainkan kita. Dikatakan di sini, engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Artinya apa? Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan. Tuhan tidak akan membiarkan dia dipermainkan. Engkau huruf besar itu menunjuk kepada Tuhan. Kalau kita orang yang beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Jadi marilah kita peduli, amin. Orang yang beribadah itu peduli kepada orang lain. Mazmur 41. Kau udah tadi. Jangan menjadi orang cuek lah ya. Jangan menjadi orang yang cuek, tidak peduli, egois. Siapa lu, siapa gua. Itu perkataan itu, saudaraku, jangan ada pada kita anak-anak Tuhan. Berbagilah dengan apa yang kita miliki. Suka berbagi. Amsal 11 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Apa yang kita miliki semuanya datangnya dari Tuhan. Berkat-berkat inilah yang harus kita bagikan kepada orang lain. Contohnya siapa? Cornelius dikenal sebagai orang yang murah hati. Haleluya, saudaraku. Gak akan pernah kita jatuh miskin kalau kita berbagi kepada orang lain. Amin. Andai kata ada uang 100.000, 50 untuknya, 50 untuk kita. Ya, tidak akan pernah kita menjadi miskin karena pemberian kita. Haleluya. Malah Tuhan memberkati orang yang berbagi, orang yang memberi dengan tulus, berkorban dengan tulus. Tuhan tidak mau berhutang.
Haleluya. Nah, bangun hubungan dengan orang lain. Jangan eksklusif sendiri, spesial sendiri. Aku ini spesial, aku ini leader, aku ini pemain musik. Jangan terlalu eksklusif. Aku ini penyanyi gereja, terkenal aku. Saudara yang kasih, jangan. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bangunlah hubungan dengan orang lain. Tujuan kita berhubungan adalah menanamkan nilai kepercayaan yang kita peroleh dari Tuhan kepada orang lain. Marilah menjadi orang Kristen yang menjadi berkat dan berdampak. Mulailah pikirkan siapa yang akan kita berkati hari ini. Siapa yang mau kita berkati hari ini? Coba pikirkan, siapa yang mau kita berkati hari ini? Amin. Begitulah pikiran kita setiap hari. Keluar rumah, siapalah yang mau ku berkati hari ini? Ya. Bukan hanya memberi uang, mendoakan orang lain itu memberkati. Amin. Ya, menolong orang lain itu memberkati. Ya. Menghibur orang lain itu memberkati. Jangan eksklusif sendiri, spesial sendiri. Supaya dihargakan, supaya dipuji-puji. Jadi ibadah itu bukan 1, 2, atau 3 jam saja, melainkan ibadah itu setiap waktu, yaitu ketika kita menggunakan tubuh kita atau hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Setiap waktu, setiap saat hidup kita ini ibadah. Bukan hanya di gereja, keluar ibadah. Di tempat kerja, orang yang beribadah. Di kantor, biarlah kita menjadi orang yang beribadah. Gunakanlah tubuh untuk memuliakan Tuhan, sebab itulah persembahan yang terbaik. Hargailah Tuhan dalam hidup kita, sebab roh Tuhan ada di dalam kita. Itulah yang berkenan, itulah yang sejati. Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh, totalitas kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang menyenangkan Tuhan di dalam kasih, pengabdian, pujian, kekudusan, serta pelayanan. Ibadah yang sesungguhnya adalah saat kita mempergunakan seluruh potensi yang ada pada kita untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Jadi ibadah itu sangat penting. Latihlah diri kita untuk beribadah. Sikit amin ya. Latihlah diri kita untuk beribadah. Di sel grup, latihlah. Hari Minggu apalagi, 2 syafaat, latih beribadah. Amin. Ya. Kalaupun ada halangan, atasi. Ada famili, tunggu di rumah, selesai ibadah nanti. Kalau ada famili, tunggu di rumah. Kalau nggak mau dia diajak gereja, tunggu. Ada pesta, nanti ibadah dulu. Datang hujan deras, di rumah sajalah. Cemana? Mau mengusahakannya untuk datang? Siapa tahu nanti suatu saat nanti hari Minggu hujan deras lagi. Disitulah ujian, kita lihatlah siapa yang lulus. Amin. Bahkan ketika kita sakit pun teroboslah. Karena besar berkatnya ketika kita datang beribadah. Ketika nggak ada uang, ketika nggak ada ongkos, teroboslah macam mana caranya supaya saudara sampai di tempat ini beribadah. Haleluya. Baru marah-marah mau berangkat gereja ini, marah-marah. Ya, nah, mungkin gara-gara sarapan lah, gara-gara anak lah, ada aja itu. Banyak sekali begitu alasan kami dengar. Udah pakaiannya kami tadi Pak.
Sudah siap-siapnya, mobil sudah dipanasi, sepeda motor sudah dipanasi. Sudah tinggal berangkat. Tapi itulah ada aja yang menghalangi. Terobos, amin. Puji Tuhan. Mari kita praktikkan.